Hai semuanya, jadi sekarang saya akan membahas tentang sistem engineering. Karena kita mau bahas tentang sistem engineering, kita harus tahu sistem engineering itu apa sih? Ya, sistem engineering berasal dari kata sistem dan juga engineering. Untuk sistemnya sendiri itu adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Seperti arti sistem pada umumnya, kalau misalnya tersistem itu kan berarti sekumpulan gitu loh, sekumpulan elemen. Terus engineering, engineering itu berasal dari kata engineer, yaitu pelaku atau orang yang mendesain suatu rencana, dan perencanaan dalam artian engineer merupakan pelaku yang menjalankan sistem. Jadi di sini si engineer ini atau sebenarnya bahasa lainnya itu ada engineering itu kalau di bahasa Indonesia ini tuh adalah rekayasa gitu. Jadi kita sering banget dengar yang namanya software engineering, itu artinya rekayasa perangkat lunak gitu kan. Jadinya ya kita sudah terbiasa dengan kata si rekayasa perangkat lunak ini di dalam arti bahasa Inggris, karena kalau dalam arti bahasa Indonesia si rekayasa ini itu ada punya konteks yang negatif, jadi kita sebut aja engineer. Oke. Nah, di sini saya mau bahas sistem engineering kalau digabung jadi satu itu apa. Sistem engineering mempunyai kaitan dengan semua aspek pengembangan sistem berbasis komputer, mencakup software atau hardware yaitu perangkat keras, terus ada software yaitu perangkat lunak, dan juga hal-hal yang terkait dengan proses dan juga bisnis. Kenapa saya bilang bisnis? Karena banyak banget yang menjadikan sistem engineering ini itu sebagai bisnis, seperti itu. Dan juga selain ada komponen perangkat keras dan juga perangkat lunak ini, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poinnya. Langsung aja kita lanjut kalau gitu. Sistem engineering sering disebut juga sebagai sistem analisis. Sistem analisis. Nah, sistem ini juga saling berkaitan satu sama lain antara sistem engineering dan juga sistem analisis. Dia saling berikatan gitu. Jadi di mana ada sistem engineering pasti ada sistem analisis. Dan juga seperti yang tadi saya bilang, ada software, ada hardware. Nah, di sini itu ada beberapa komponennya itu seperti ini. Bukan komponen, maksudnya ini jalurnya gitu loh. Jalurnya itu mulai dari input. Kalau tidak ada yang menginput, pasti nggak bakalan ada tuh yang namanya proses atau hasil. Boro-boro hasil, proses aja nggak ada gitu kalau nggak ada yang diinput. Apa yang mau dikerjain kalau nggak dimasukkan gitu kan. Jadi yang pertama banget tuh harus ada inputnya. Setelah input, barulah ada yang namanya database, kemudian prosedur, hardware, software, people, dokumen, dan juga sistem. Itu bisa kita anggap menjadi prosesnya gitu loh. Dan setelah diproses, kan data udah dimasukin, terus diproses, barulah akan keluar hasilnya di output. Seperti itu. Output itu intinya output itu adalah proses, bukan hasil dari sebuah proses yang telah diinput. Seperti itu pokoknya. Next, 5 nih. 5 ini tuh apa sih? Elemen-elemen dari sistem gitu loh. Yang pertama menurut saya tuh adalah software. Tanpa adanya software itu nggak bisa berjalan. Terus ada hardware. Kalau ada software pasti ada hardware. Selain ada software, ada hardware, pasti ada yang namanya prosedur.
Setelah itu ada yang namanya people atau brainware. Setelah itu disimpan sebagai database. Jadi intinya elemen-elemen dari sistem ini saling berkaitan gitu loh, saling berterikatan gitu. Kayak yang tadi disebutin, ini diproses nih. Kalau nggak ada people atau si brainware-nya, si software nggak bakal bisa bergerak. Kenapa? Karena software ini menunggu perintah dari si brainware atau dari si people. Terus software itu nggak bakalan bisa dibuat tanpa adanya hardware. Kenapa? Karena ya software itu ada di dalam hardware kan, nggak mungkin ada software tanpa adanya hardware. Tanpa adanya hardware gitu. Jadi saling berterikatan, nggak bisa berjalan kalau nggak ada prosedurnya gitu loh. Bisa berjalan tanpa adanya prosedur, dan prosedur itu nggak bakalan bisa terjalan kalau nggak ada input yang dimasukin ke dalam database seperti itu. Kemudian nextnya ada konfigurasi sistem berdasarkan alokasi. Nah, di sini itu ada yang namanya technical consideration, yaitu pertimbangan teknik. Kemudian ada yang namanya manufacturing evaluation, yaitu evaluasi pabrikan gitu ya. Terus ada human issues atau hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Dan juga ada environmental interface yang artinya itu berhubungan dengan lingkungan. Kemudian ada legal consideration, yaitu pertimbangan hukum. Seperti itu. Udah sampai di penghujung, saya ucapkan terima kasih. Thank you.